Halo Sobat PPG, perkenalkan nama saya Bobby Devananda dari PPG PGSD Universitas Sanata Dharma kelas C tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka strategi pembelajaran problem based learning pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 4 SD. Strategi pembelajaran bahasa Indonesia yaitu di sini saya akan menerapkan pada kelas 4 SD mengenai materi menyimpulkan teks bacaan. Di sini rancangan yang saya buat yaitu menerapkan tiga pendekatan, yaitu yang pertama ada pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua ada pembelajaran responsif kultur, dan yang ketiga ada pengajaran sesuai level. Menyimpulkan teks bacaan. Di sini keterampilan menyimpulkan teks bacaan pada mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu ada dua faktor. Yang pertama itu dari dalam, yaitu kemampuan memodifikasi dari sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru dan berbeda, dengan mental percaya kreatif dengan kemampuan keputusan serta kemampuan proses. Yang ini sejalan dengan konsep DAP, yaitu merangsang siswa untuk menggali informasi. Dan yang kedua yaitu ada faktor dari luar, yaitu penemuan hal baru di lingkungan sekitar, di mana mendukung pembelajaran berlangsung dengan menggunakan model yang tepat, yaitu sesuai dengan pendekatan TRL, yaitu menggunakan metode yang tepat. Selanjutnya, problem based learning, yaitu model pembelajaran yang mengedepankan masalah yang ada di dunia nyata, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Di sini sesuai dengan konsep DAP, yaitu menciptakan suasana yang bebas untuk mencari tahu lebih banyak karena memberikan contoh-contoh yang relevan dalam memperjelas materi dan memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. Selanjutnya, guru bisa mengajukan pertanyaan atau memberikan materi yang berhubungan dengan pelajaran dan berpusat pada siswa untuk menganalisis dan mengelola informasi sehingga dapat memicu kecerdasan keterampilan berpikir kritis siswa dalam belajar. Di sini juga sesuai dengan konsep DAP, yaitu menciptakan lingkungan belajar karena guru memberikan pembelajaran untuk mengetahui pengetahuan awal siswa. Pembelajaran ini juga mendorong untuk meningkatkan dan memaksimalkan keaktifan siswa dengan bekerja sama melalui diskusi kelompok secara acak, tanya jawab, komunikasi serta menemukan solusi dalam memecahkan masalah. Di sini sesuai dengan konsep DAP, yaitu menciptakan pengalaman konkret dalam memecahkan masalah dengan pengalaman kerja yang nyata karena guru membentuk kelompok secara acak, memberikan masukan tentang hasil pekerjaan dengan media berupa lingkungan sekitar sebagai sumber pendukung. Kemudian sesuai juga dengan responsif kultur karena adanya tanya jawab untuk memecahkan masalah berupa solusi dengan berkelompok secara heterogen dengan adanya ketua dalam kelompok tersebut. Selanjutnya, dalam pemecahan masalah berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, model ini juga menemukan pengetahuan baru yang dapat diintegrasikan menjadi bermakna dan lebih baik bagi siswa. Di sini sesuai dengan konsep DAP, yaitu menciptakan minat dan kontekstual untuk menangkap makna yang dipelajari karena menjelaskan dan melatih siswa untuk menindaklanjuti sumber informasi terkait materi yang dipelajari. Selanjutnya, karakteristik dari model ini yaitu yang pertama ada proses pembelajaran bertumbuh pada siswa sebagai orang belajar dan dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Di sini sesuai dengan konsep DAP, yaitu menciptakan lingkungan belajar karena membuat siswa asik dan bebas dalam pengalaman belajarnya. Kemudian sesuai juga dengan konsep DARL, yaitu menciptakan lingkungan yang terbuka dan nyaman dalam belajar. Yang kedua ada pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya, dan evaluasi sumber informasi baik dari buku atau lainnya. Di sini sesuai dengan konsep DAP, yaitu menciptakan media di lingkungan sekitar yang beragam sebagai sumber pengetahuan dan tindak lanjut dengan adanya evaluasi. Yang ketiga, PBL dilaksanakan dalam kelompok kecil untuk bekerja sama dan berkolaborasi, adanya komunikasi dan kooperatif dengan tukar pikiran untuk membangun pengetahuan siswa antara guru dengan siswa. Ini sesuai dengan konsep TRL juga, yaitu menciptakan lingkungan belajar untuk saling menghargai perbedaan dengan mengerjakan tugas dalam berkelompok. Sesuai juga dengan responsif kultur, karena secara berkelompok mempresentasikan hasil kelompoknya dengan bertukar pikiran untuk membangun pengetahuan siswa. Yang keempat, ada pengembangan keterampilan dan pemecahan masalah sama pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan, yaitu sesuai dengan konsep TRL, yaitu menciptakan lingkungan yang merangsang kecerdasan siswa.
Yang kelima, itu PBL melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dalam proses pembelajaran. Di sini sesuai dengan konsep DAP dan TRL, yaitu memberikan evaluasi sebagai tindak lanjut yang tepat atas proses hasil belajar siswa. Yang keenam atau yang terakhir yaitu guru sebagai fasilitator, yaitu mengawasi dan memberi penguatan agar tercapai tujuan pembelajaran. Ini sesuai dengan konsep DAP juga, yaitu menciptakan pengalaman dengan melakukan refleksi dengan siswa berupa penguatan materi. Selanjutnya ada tujuan PBL, yaitu yang pertama meningkatkan kerjasama kolaboratif dalam kelompok antar siswa, yaitu sesuai dengan TRL, yaitu saling menghargai dan menghormati perbedaan dalam bekerja sama, mengerjakan tugas dalam berkelompok. Yang kedua yaitu merangsang siswa dalam berdiskusi tentang permasalahan yang dihadapi di dunia nyata, yaitu sesuai dengan konsep DAP menindaklanjuti informasi dan contoh yang relevan dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga yaitu menstabilkan ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik anak sehingga hasil pemahaman tentang informasi yang didapat lebih bermakna. Ini sesuai dengan konsep TRL, yaitu menyesuaikan derajat kesulitan tingkat keterampilan pengetahuan siswa agar lebih percaya diri. Yang keempat yaitu membangun kepercayaan diri dan keterampilan berpikir siswa untuk mengambil solusi masalah. Di sini sesuai dengan konsep DAP, yaitu menciptakan lingkungan yang membangun kesiapan belajar terutama dalam hal kepercayaan diri siswa. Selanjutnya yaitu kelebihan dari problem based learning, yaitu yang pertama lebih memahami konsep permasalahan karena siswa sendiri itu menemukan solusinya berdasarkan informasi dan sumber pengetahuan yang digunakan, yaitu sesuai dengan konsep DAP, yaitu memposisikan siswa sebagai peranan utama dalam proses pembelajaran, yaitu mewadahi siswa aktif, menjelajah dan mencoba. Yang kedua yaitu keterampilan siswa lebih baik karena terlibat aktif dalam memecahkan suatu masalah, yaitu konsep DAP-nya yaitu siswa aktif dalam memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu konsep materi lebih tertanam pada siswa sehingga pembelajaran lebih bermakna, yaitu konsep DAP-nya yaitu siswa mendapatkan penjelasan materi dan melatih untuk menindaklanjuti informasi yang lebih mendalam. Selanjutnya yang keempat yaitu menjadi terbiasa dalam menghadapi masalah karena peserta terlibat langsung untuk mengatasi masalah sehingga mendorong memiliki kemampuan yang dapat diterapkan di kehidupan nyata serta ketertarikan terhadap apa yang dipelajarinya. Di sini konsep DAP-nya yaitu adanya contoh yang relevan terutama dalam kehidupan sehari-hari untuk memperjelas materi. Yang kelima yaitu kesulitan belajar individu itu diatasi dengan lebih matang dan mampu bekerjasama, berkomunikasi, saling berdiskusi dengan siswa lain. Di sini konsepnya sesuai dengan TRL, yaitu menciptakan lingkungan kerja atau lingkungan belajar yang aktif dan leluasa bergerak serta kesempatan untuk berkomunikasi antar siswa atau guru yang terjadwal dengan baik. Yang keenam yaitu kreativitas siswa lebih terangsang sehingga pencapaian pemahaman dapat tercapai. Sesuai dengan konsep TRL juga yaitu merangsang kecerdasan dari lingkungan yang tanggap belajar. Di sini ada sintak atau kerangka problem based learning yang akan diterapkan, yaitu yang pertama yaitu ada fase orientasi pada masalah. Di sini kegiatannya yaitu siswa diberikan suatu masalah dari teks bacaan. Yang kedua yaitu menjelaskan dan mendorong siswa dalam pemecahan masalah terkait tujuan pembelajaran. Untuk fase yang kedua yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Untuk kegiatannya yaitu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan masalah yang dibantu oleh guru. Yang ketiga yaitu membantu membimbing pengalaman berkelompok. Di sini kegiatannya yaitu mendorong siswa mendapatkan ide, gagasan, informasi dalam teks bacaan. Terus yang selanjutnya yaitu mencari sumber yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah dengan bantuan guru. Yang ketiga mendorong diskusi siswa secara berkelompok untuk mengatasi suatu masalah. Dan yang keempat yaitu berdiskusi untuk mendapatkan solusi terbaik dan menyimpulkannya. Untuk fase yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan. Di sini kegiatannya yaitu guru membantu merencanakan dan menyiapkan hasil kerjasama. Untuk kegiatan kedua yaitu siswa menyampaikan solusi permasalahannya. Untuk fase yang terakhir yaitu yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini yang pertama yaitu kegiatannya melakukan refleksi atau evaluasi. Dan yang kedua, guru dan siswa bersama-sama menarik kesimpulan atas materi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh
siswa dengan penguatan hasil belajar menyimpulkan teks bacaan. Itu saja pemaparan dari saya dari awal sampai akhir. Jika ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga hari Anda menyenangkan.